Apabila di depan ini juga dan lupa dan ke depan ini kami berdayakan baik jalan maupun kegiatan-kegiatan lain, bahkan kami akan bercita-cita membuat sebuah Islamic Center Kiai Haji Soleh Iskandar berserta jajaran keluarga besarnya. Insya Allah aula ini akan dibangun dengan rupa, didesain dan dengan rupa sehingga ke depan saya ingin bergandeng tangan dengan pondok-pondok pesantren, dengan pendidikan yang modern, sehingga masyarakat akan berubah menjadi perkampungan yang mencerminkan sebuah tamadun atau sebuah kebudayaan yang modern di daerah Sulawesi Barat. Terima kasih barangkali itu saja dan mohon maaf saya di atas kursi karena kalau di bawah bisa saya tapi risikonya besar. Saya ini operasi saya ini masih belum sehat betul, berat badan dan sakit yang lain. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Abdul Rahman Wisnu yang telah hadir di Masjid Darul Hijrah ini dalam rangka seluas-luasnya memberikan pemahaman tentang pemberdayaan zakat, bukan saja zakat fitrah tapi zakat mal yang lainnya sedekah dan lain-lain. Insya Allah kami sebagai selaku warga dan masyarakat yang ada, insya Allah akan menyambut apa yang disampaikan oleh ulama tentang pemberdayaan zakat. Memang zakat ini baru merupakan teori saja, praktisinya belum pernah ada kita jalankan. Insya Allah setelah kita mendengar paparan-paparan yang akan diberikan, kita akan lebih banyak memahami tentang itu dan kita bukan diam tetapi bergerak. Ya ayuhan mudaththir, wahai orang-orang yang sedang tidur nyenyak, bangunlah, bangkitlah, majulah, perserian kita bangun bersama. Insya Allah Allah menolong di hadapan kita. Kalau kita benar-benar membangun dengan rela hati, keikhlasan yang penuh dan berkorban, berkorban. Sebab bukan saja sekedar ibadah sholat, tapi sholat digandengkan dengan zakat. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan antara ibadah sholat dengan zakat itu sejajar. Zakat itu merupakan tonggak untuk memperdayakan umat di dalam kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian saja barangkali kata dua kata dari saya selaku pembina Yayasan Darul Hijrah dan sekaligus mohon paparan dari Al-Mukarram Bapak Dr. Abdul Rahman. Dan insya Allah kami setelah mengadakan silaturahmi ini mungkin kami akan sekali-kali datang ke Said. Karena Said ini merupakan kalau saya dengan Bapak Profesor sebenarnya sudah saya anak dengan Bapak Ibu Raden Julius dan kami juga sama. Insya Allah kami akan hadir datang ke sana untuk memohon bimbingannya dalam rangka pemberdayaan zakat. Barangkali itu saja mohon seluas-luasnya kami selaku Sohibul dan mengucapkan
selamat datang, memberikan waktu seluas-luasnya sampai kita berbuka bersama di Masjid Al-Hidayah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan Mangga serius. Iya, enggak. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua Pembina Yayasan Al-Hijrah untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin semuanya, para warga dan masyarakat muslim jamaah Masjid Al-Hijrah. Perkenalkan nama saya Syekh Alam. Ya. Nah, hari ini saya akan memandu berjalannya acara kita hari ini untuk membahas satu tema yang amat sangat menarik, yaitu tentang pemberdayaan zakat. Atau hadir tentang kita memberikan saya memberikan Bapak Abdullah nonton Pramilo Wisnu Abdullah ini. Beliau adalah Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Sahih Bogor. Sedikit tentang penutup biografi beliau. Beliau lahir di Kabupaten Cilacap tanggal 10 Mei 1979. Laras. Tapi ilmunya lebih tinggi Bapak. Oh, sami wae. Pendidikan terakhir program untuk ASN yang ini sudah menjadi menghafal tertulis di situ. Nah, salah satu karya beliau pada awal tahun 2021 itu beliau mendapatkan anugerah buku negara dari negeri jiran Malaysia. Dan yang terbaru beliau juga mendapatkan anugerah sebagai penulis paling produktif se-jagat raya. Bukan jagat raya, APC nasional. APC tingkat nasional. Sampai dengan saat ini ada 150 buku yang sudah ditulis oleh beliau, kurang lebih dalam waktu 15 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun 150 buku. Berarti 1 tahun 15 dan 10 bulan. Dan di waktu itu masih ada 300 yang belum diterbitkan. Jadi kalau saya baca buku satu itu 3 bulan belum tentu selesai. Jadi kalau Bapak ini 2 bulan, 1 bulan hampir 2 buku atau 2 bulan 3 buku. 2 bulan 1 buku. Luar biasa. Nah, alhamdulillah, insya Allah pada hari ini beliau akan menyampaikan tentang zakat tanpa berpanjang lagi. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Saya akan mulaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hainama bu'isa Mu'adz bin Jabal ila Yaman faqala ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa inhum ata'u lidzalika fa'allimhum aw fa'alimhum bi anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimuhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa aidan wa rafasi wa tu'matan lil masakin min addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun wa man adaha ba'da salatin fahiya sadaqatun minas sadaqat. Amma ba'd, fa inna asal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukru lillahi azza wa jalla alladhi an'ama alaina hatta fi hadha syahr al-mubarak wa khasatan fi hadha al-yawm al-mubarak insyaallah ta'ala wa fi hadha al-masjid al-mubarak. Ana sa'idun jiddan hadha al-yawm limadha insyaallah fi hadha al-masa' yani nurid an nabhas wa nadrus yani ba'da dinina wa min dinul Islam arafna arkanul Islam kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Idzan fi hadzal masa insyaallah taala sanafhas yani ahad min arkanil Islam yakni az-zakah. Az-zakah yani fi zakatil mal wa aidan zakatul fitr alladhi insyaallah taala sanu'ti ba'dal yaum yani
qabla Idul Fitr. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Awalan, pertama tentu saja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga syukur kepada manusia. Terima kasih jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadzal masjid al mubarak. Dan terima kasih juga jazakallahu khairan syukran katsiran kepada seluruh jamaah Masjid Darul Hijrah dan khususnya pembina dan juga ketua yayasan serta DKM Masjid Darul Hijrah. Masuk ke Masjid Darul Hijrah ini mengingatkan saya kepada semangat-semangat para pendahulu kita. Tadi Bapak Pembina kita sudah menyebutkan tentang yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Saleh Iskandar. Ya, beliau tidak diragukan lagi bagaimana kontribusinya untuk Islam. Nah, tugas kita sekarang, what's next? Kalau kata anak muda sekarang, what's next? Apa setelah itu? Apakah kita hanya bangga dengan apa pendahulu kita? Ya, senang dengan simbol-simbol dahulu pahlawan kita yang luar biasa, tapi apa yang kita lakukan? Madza numkinuna an naf'al hadzal yaum. Dan salah satu yang kita bisa lakukan khususnya di awakhir minar Ramadan itu adalah na'takif fil masjid. Kita bisa itikaf, kita bisa berdiam diri di masjid walaupun hanya 30 menit, hanya 1 jam. Insya Allah kita sampai menjelang berbuka, kita niatkan innamal a'malu binniyat li'iktikaf, ya dikatakan sunnah lillahi azza wa jalla. Terima kasih juga kepada moderator kita yang sangat luar biasa. Ini ya kalau di kelas sih sebenarnya mahasiswa di program Pasca Sarjana Agama Islam Said Bogor, tapi kalau di luar kelas ya ini adalah guru saya juga. Dan khususnya ini guru saya yang sangat luar biasa, Bapak Kiai Haji Roy Fikri MA. Beliau itu adalah dosen saya tahun 2002. Jadi ini sebenarnya saya agak enak sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah ya kita bisa. Makanya saya di sini mungkin lebih banyak sharing. Ya, kebetulan saya agak sedikit memiliki setetes lah ilmu tentang bagaimana dari mulai Islamic Economic and Business, ekonomi syariah, kemudian bisnis syariah, termasuk riset saya di Basnas, ya, kemudian juga di Badan Wakaf Indonesia, termasuk di wealth management, dan juga bagaimana sebenarnya mengelola harta. Kenapa? Karena Rasul SAW beliau pernah bersabda apa? Ni'mal malu salih li abdi salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang apa? Yang dimiliki oleh seorang hamba yang salih. Ya, tetapi walaupun nanti apa? Islam sebagai din kita itu dia sangat balance, sangat seimbang. Ya, makanya biasanya ada 2 pilihan. Mau kaya bersabar atau miskin bersyukur. Wah, ini kayaknya kebalik gitu ya. Kaya bersabar, ya sabarlah gitu ya. Kalau miskin bersyukur, masa miskin syukur sih gitu ya. Ini maksudnya memang betul bahwa miskin bersyukur itu bahkan apa? Bisa menjadi lebih utama daripada kaya yang bersabar. Kenapa? Kita tahu salah satu dari hadis Nabi SAW bahwa dikatakan apa? La tazalu qadamu abdin. Ya, tidak akan bergeser seorang kaki seorang hamba sampai ditanya tentang berapa? 3 hal. An umrihi, ya, an syababihi, sampai
an malihi min aina iktasaba wa fi aina atau wa fima anfaqa. Ini kalau orang yang hartanya banyak, dia akan ditanya dari mana datangnya, dari mana dapatnya, sampai kemana diinfakkan. Berarti dua pertanyaannya, makanya hisabnya agak lebih lama. Tapi kalau sudah sumbernya itu adalah halal, kemudian diprosesnya juga dengan cara yang halal dan diinfakkan di jalan yang halal, maka akan lebih utama tentu saja. Tadi nikmal malus soleh. Hadirin jamaah Masjid Darul Hijrah berbahagia, dari namanya Darul Hijrah ini menjadi satu tempat untuk apa? Nama lain dari Madinah. Ya tadi saya sangat terkesima sekali. Saya ingat waktu saya ke Sarawak di Kucing, ketemu dengan seorang tokoh agama kiai yang itu juga adalah saya melihat beliau itu seperti melihat ceramahnya Pak Muhammad Nasir. Semangat sekali gitu ya. Semangat saya menemukan Pak Muhammad Nasir di Sarawak, saya menemukan Ustaz di Sarawak di Darul Hijrah ini. Sangat luar biasa sekali. Jadi Darul Hijrah adalah negeri tempat kita itu berhijrah, ya, tempat di mana kita meninggalkan sesuatu yang buruk kepada tempat yang baik. Darul Hijrah, negeri di mana itu kita hijrah menegakkan li'i'la'i kalimatillahi azza wa jalla. Nah, itu sebagai muqaddimah kalau kata Ibnu Khaldun gitu. Jadi muqaddimahnya minimal itu ya setengah jam gitu harusnya gitu ya. Nah, saya bahagia sekali karena kadang-kadang agak-agak deg-degan nih ya, diundang di Darul Hijrah di Pasarean gitu ya, di Pamijahan. Ya, Pamijahan khususnya Kampung Pasarean adalah kampung di mana terlalu banyak atau banyak sekali orang pintar, kiai, ajengan, pangersa, mama, semua banyak banget. Tadi saya ngomong apa ya gitu ya. Yaudahlah kita diskusi. Tadi sudah dibuka juga tentang bagaimana menjadikan zakat itu lebih berdaya. Ya, pemberdayaan zakat. Tadi saya ngobrol dengan Ustaz juga. Ini masjid di depan ini gitu ya, saya yakin kalau di manage dengan profesional, dan saya yakin di sini semuanya sudah profesional, tinggal mungkin hanya sentuhan sedikit mungkin ya dari sisi mungkin ya sebenarnya bukan modern tapi manajemen yang lebih kekinian. Ya misalnya ya nanti sekarang berkembang namanya ekonomi berbasis masjid. Ya, jadi jangan sampai masjid itu hanya sekadar untuk apa? Ibadah mahdhoh. Itu sudah wajib. Ya, kalau Ustaz Dr. Rafiqi ini selalu bicara tentang apa? Maqasidus syariah. Pengelolaan masjid itu dia bisa merujuk kepada apa? Konsep teori dari maqasidus syariah. Dan maqasidus syariah merujuk kepada Imam Al-Ghazali dan juga murid beliau Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan minimal itu ada 5 maqasidul khamsah. Yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzun nafas, kemudian hifdzul akal, kemudian hifdzun nasl, sampai ke hifdzul mal. Jadi cara mengelola, memanage masjid ya didasarkan kepada apa? 5 ini. Ya, bagaimana ibadah? Jangan sampai ketika seorang mau ibadah di sini, misalnya sudah jam 7 kadang, ya atau mungkin sudah lewat isya, pintunya dikunci. Orang mau sholat susah. Ini biasanya di kota-kota besar. Saya sampai dulu tuh waktu pertama kali ke KL, ke Kuala Lumpur itu, mau sholat itu susah. Mentang-mentang di kota gitu ya. Sampainya saya sholat itu apa? Di ruangan ATM. Karena memang jam 4 pagi jadi nggak ada orang. Ya saya pikir paling bersih di situ. Wudunya syukurnya, syukurnya itu kan wudunya itu ada tempat oleh Basnas istilahnya itu untuk tempat air minum, saya wudu di situ. Nah, ini juga apa? Jangan sampai yang mau sholat ke sini terhalangi. Kalau yang sudah masuk berarti apa? Karpetnya. Ya, bagaimana agar ibadah itu apa? Menjadi tenang, ini bagian dari ladang pahala kita. Ya, itu hifdzuddinnya sampai nanti kepada hifdzul malnya.
kalau ada tetangga masjid yang kelaparan, maka dosa besarnya itu adalah ketua DKM masjid. Ya, sebagai ulama, sebagai apa? Seorang yang mengayomi. Dan sekarang bukan lagi saatnya apa? Masjid itu menarik apa? Menarik untuk zakat fitrah. Kebalikannya, sekarang saatnya masjid itu membagi-bagikan untuk keluar apa? Untuk tetangga minimal 40 rumah terdekat itu adalah jiran. La yu'minu ahadukum hatta yu'minu atau hatta yukrimu jarohu. La yu'minu, tidak beriman di antara kita. Maknanya adalah apa? La yakmilu imanan, tidak sempurna iman kita kalau kita itu tidak apa? Memuliakan tetangga kita, memuliakan tetamu kita, apalagi tetamu Allah Subhanahu wa taala yang datang ke masjid ini. Ibu dan bapak sekalian, jamaah Masjid Darul Hijrah, banyak sekali hal yang kita bisa eksplor dari Darul Hijrah ini. Dan saya yakin ya pengasas atau pendiri dari Darul Hijrah ini tadi saya terkesima sekali dengan bagaimana ya Darul Hijrah nanti menjadi satu Islamic Center yang di sana ekonomi, sosial, budaya itu dikembangkan dan bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk umat. Caranya bagaimana? Ya, yang kita bisa lakukan adalah apa? Adalah mulai dari sesuatu yang mungkin kita bisa buat. Ya, nah hari ini kita akan bicara tentang apa? Tentang bagaimana pemberdayaan zakat. Ya, saya mulaikan tadi yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat ya pertama di surat Al-Baqarah, kemudian juga di surat At-Taubah 103 dan juga At-Taubah 60. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ketika bicara tentang zakat, saya yakin semuanya, apalagi yang usianya di atas 10 abad, yang sudah setengah abad, ya insya Allah sudah hafal. Tetapi apa? Ternyata yang namanya manusia itu apa? Makhalul khoto' wan nisyan. Limada tusamma bil insan li'anal insan makhalun nisyan. Disebut dengan manusia dalam bahasa Arab itu adalah insan karena memang suka lupa, karena memang suka alpa, karena sudah suka lalai, sehingga kemudian diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir innama anta muzakkir, fadzakir fa inna anta muzakkir. Kemudian juga fadzakir, dalam satu riwayat dikatakan apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, muhasabah, review, ingat kembali. Kenapa? Karena tazkirah itu akan mengingatkan kita kembali. Maka belajar zakat ini, saya yakin Ibu dan Bapak sekalian itu sudah pernah belajar, tapi kita ingat kembali, kita sharing kembali terkait dengan zakat, infak, sedekah sampai ke wakaf, kemudian bagaimana juga implementasinya dalam sebuah pengelolaan masjid. Ya, kalau bicara Indonesia, saya pernah ke di Yogyakarta itu ada Masjid Jogokarian, kemudian di dekat juga di Bogor di kota wisata Cibubur itu juga ada masjid yang dia berhasil dalam mengelola ziswaf. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih banyak ya Pak Ustaz ya terkait dengan seperti apa sebenarnya ide-ide, gagasan-gagasannya terkait agar masjid itu tidak hanya bermanfaat untuk ibadah. Ibadah itu udah wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Makanya kalau ada masjid yang mungkin tadi untuk sholatnya itu tidak nyaman, untuk wudunya tidak nyaman, kamar mandinya, hamamnya tidak nyaman, wah ini dipertanyakan. Padahal itu yang paling utama, ya. Atau mungkin ada juga kalau di perkotaan, ya di perkotaan itu biasanya ada namanya masjid, itu dia harus ramah OKU atau ramah disabilitas.
Jadi masjid itu bukan hanya untuk yang orang dalam tanda petik itu normal panca inderanya. Ada orang yang mungkin penglihatannya kurang, atau mungkin jalannya susah, atau mungkin juga pendengarannya kurang. Maka masjidnya biasanya kalau standar untuk masjid yang disebutnya masjid yang sustainable itu adalah nanti jangan sampai kalau orang yang naik bawa kursi roda, ya itu susah untuk mau sholat. Tapi yang paling banyak biasanya kamar mandinya. Ya, orang yang yang pakai kursi roda itu juga mereka pengen sholat, pengen ibadah juga. Gimana caranya? Atau mungkin ada yang orang mungkin tunanetra, ya kemudian dia ingin sholat, itu seperti apa? Nah, itu juga diakomodir karena semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai juga kita nanti ditegur seperti teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada orang yang buta tapi dicuekin. Orang yang miskin datang ke masjid ini dicuekin. Orang yang mungkin bajunya compang-camping, mungkin bajunya itu kotor, ke masjid ini dicuekin. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, baik. Berarti 20 menit kan ya? Berarti udah pembukaan ini. Atau udah lewat ya ini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, yang menarik kita bicara tentang zakat, ya. Tadi ada pertama ayatnya, yang kedua hadisnya, ada asar dari para sahabat juga, dan juga kita tahu bahwasanya Islam itu adalah din yang ya'lu wala yu'la alaih. Din Islam itu adalah agama yang mulia, yang tidak ada yang lebih mulia dari Islam. Kenapa? Karena dia mengatur seluruh aspek kehidupan, syamil wal mutakamil, sempurna dari orang bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika dia sedang tidur. Nah, Ustaz Sesek nih, ketika kita sedang tidur, kemudian tiba-tiba anak muda sekarang bilang itu nightmare, ya mimpi buruk. Ternyata ketika kita sedang tidur, kemudian tiba-tiba mimpi buruk, ada tuntunannya, ada pedomannya. Saya pernah dengar? Ya, jadi kalau kita lagi tidur nyenyak, tiba-tiba mimpi buruk. Ya banyak mungkin ya. Ada yang mimpi berkali-kali itu dibunuh, ada yang mimpi jatuh dari jurang, ada yang mimpi mungkin terlempar, ya ada mimpi mungkin tertembak dan sebagainya. Ya, kemudian kita terbang kaget. Biasanya apa yang dilakukan nih? Bahasa seperti biasanya nih. Kalau mimpi itu langsung gimana kira-kira nih? Ya, oh ternyata ada. Ya, pertama adalah membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah itu meludah 3 kali ke sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri biasa istri kita lagi kena ludah nanti. Ini apa-apaan itu? Nah, ya berarti tidurnya, wah ini biasanya untuk ibu-ibu nih. Ya, untuk ibu-ibu biasanya sholat tidur. Sunnah itu ngadepnya kemana? Sunnah itu kalau ibu-ibu nih, kalau kita tanya nih, sunnah Nabi sholat kalau tidur itu kita menghadapnya miringnya kemana? Kakaler. Sanes kakaler tenapi ka kidul. Jadi istilahnya di sebelah ke kanan atau tenapi ke kiri. Miringnya ke kanan atau ke kiri kalau sunnah tidur? Ke kiri dulu terus ke kanan. Kalau ibu-ibu ke kiri ke kanan baru terlentang gitu. Ya sunnah kalau tidur itu kita adalah berada di lambung sebelah kanan. Nah, jadi miring ke sebelah kanan, tangannya itu dari tangan di pipi, kemudian tadi membaca banyak doa, misalnya biar cepat kaya, baca misalnya surat Al-Mulk, ya, Al-Waqiah, gitu ya. Nah, tadi sunnah itu ke sebelah kanan. Tadi kalau kita ngeludahin ke sebelah kanan ya kena istri gitu ya, atau mungkin ke sebelah kiri gitu ya. Nah,
Jadi bagi istri itu jangan sampai ada temen nih curhat gitu ya. Karena istrinya itu pembela sunnah gitu ya. Wah, ini sunnah Nabi. Wah, padahal sering nih masyarakat kita itu di penistaan nih, sebenarnya nggak boleh nih. Malam Jumat sunnah gitu ya, sedekahul jariyah gitu ya. Nah, terus dari sunnah tadi apa? Seorang perempuan istri ya, sholat tidur itu sunnah menghadap ke kiri, ke kanan. Itu sunnah. Kalau suaminya di sebelah kiri, milih sunnah atau pilih wajib? Nah, itu ya nanti PR nih buat siapa, buat para suami nih gitu ya. Sama tadi sedekah juga, jangan lupa gitu. Ini malam Jumat gitu ya. Ya, oke, baik. Jadi Islam itu dia sempurna. Nah, tadi ketika tidur itu diatur. Bangun tidur mimpi dia tuh semuanya diatur. Tapi kadang ada yang iseng juga. Kok banyak banget sih aturan, ribet. Nah, nanti kalau dalam teori manajemen yang modern, misalnya ada Kaizen management. Semakin perusahaan itu semakin maju dan berkembang, maka SOP-nya dia semakin detail. Ya, masuk ke kamar mandi, ya kaki kiri membaca doa, keluar kamar mandi, masuk ke masjid, ya bagaimana kita mandi, ya bagaimana dan seterusnya, semuanya diatur. Nah, termasuk juga dalam masalah harta. Ya, kenapa? Harta ini adalah sesuatu yang memang memang indah, menyenangkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara minad dahabi wal fiddah wal musallamah." Zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Memang manusia itu selalu dihiasi ya dengan apa? Dengan kecintaan, suka melihat rumah bagus, suka melihat wanita yang cantik, suka melihat sawah ladang, suka melihat kendaraan yang bagus. Itu memang zinatul hayatid dunya. Tetapi diatur bahwasanya harta, jadikan harta itu adalah di tangan kita, bukan di hati kita. Nah, termasuk di dalam terkait dengan harta itu ada hakul mal, hak dari harta, yaitu zakat. Ya, kalau haknya mal itu adalah zakatul mal, kalau haknya badan itu adalah zakatul fitr. Orang Indonesia menyebutnya dengan apa? Zakat fitrah atau zakat fitrah. Sebenarnya adalah zakat fitri. Kenapa? Karena zakat tadi sebagai bentuk kafarat. Mungkin selama Ramadan kita banyak mengucapkan hal-hal yang lahwi. Padahal lahwi itu adalah sebab dari terhalangnya seseorang dari kesuksesan. Dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada lagi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesuatu yang sia-sia, mubah, boleh hukumnya sebenarnya. Mungkin ada ibu-ibu atau mungkin jamaah akhwat yang suka nonton drama Korea. Mungkin bisa dikatakan yang moderat sajalah, mubah. Mubah mungkin nonton drama Korea, drakor itu. Tapi kalau melalaikan sholatnya, melalaikan kewajibannya untuk anak-anaknya, untuk suaminya, sampai masuk ke dalam mindsetnya adalah mindset drakor, itu menjadi haram. Kenapa? Karena bisa jadi ideologi yang ada di drakor itu ditransfer pelan-pelan, tidak terasa, ya seperti subhat.
Ya padahal apa? Famanittaqo subuhati faqadistabro'a lidinihi wa irtihi. Nah, ibu dan bapak sekalian, jamaah Masjid Darul Hijrah. Ya, berarti apa? Zakat itu menjadi bagian dari syariat Islam yang wajib ditunaikan. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, diantaranya adalah apa? Bangunan. Jadi kalau masjid ini ada tiang-tiangnya, maka tiang dari Islam itu adalah apa? 5 rukun Islam. Di antaranya adalah zakat. Uniknya dari zakat ini adalah apa? Bahwa zakat ini memiliki 2 dimensi. Saya menyebutnya dengan dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Ternyata zakat yang tadi harus lillahi azza wa jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ternyata ada dimensi insaniyahnya. Ya, kalau umat-umat terdahulu misalnya ghanimah, yaitu tidak boleh diambil langsung dikumpulkan kemudian hilang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam ghanimah yaitu dibagi-bagikan, termasuk juga zakat. Nah, ibu dan bapak sekalian, zakat ini selain itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga apa? Menjadi bagian dari hablum minan nas. Ya, hubungan kita dengan apa? Manusia yang lainnya. Berarti zakat, ada zakat mal, ada zakat fitr. Nah, ini banyak sekali nih. Nanti saya sudah share terkait dengan zakat. Sudah sering kita dengar namanya juga zakat. Zakayu zaki tazkiyatan az-zakatu. Ya, maknanya adalah apa? An-nama. Nah, di situ boleh dilihat ya. An-nama, az-ziyadah, al-khair, al-madah, al-barakah, as-salah. Jadi zakat itu artinya adalah secara bahasa itu adalah artinya adalah menyucikan, membersihkan, membawa keberkahan, membawa kepada kebaikan, akan tumbuh dan berkembang. Nah, sehingga kalau az-zakat fi lughatin an-nama wa ziyadah, zakat itu artinya tumbuh dan berkembang dengan suci, berarti seharusnya zakat ini memang memberikan impact, memberikan apa? Efek yang banyak, yang memberikan maslahat untuk umat. Jangan sampai ya ketika tadi tu'khadhu min aghniyaihim, ya diambil dari orang kayanya kemudian dikembalikan kepada orang miskinnya. Nastambit min hadhir riwayah, bahwasanya zakat itu adalah apa? Kalau kita tinggal di kampung Pasarean, ya berarti orang-orang kaya di Pasarean ini memberikan hartanya kepada orang yang ada di Pasarean juga. Jangan jauh-jauh ke Cibung Bulang, mungkin ke Tenjolaya, tapi di Pasarean sini. Ya, berarti jamaah masjid di sini ada berapa? Ya, saya membuat sebuah penelitian juga tentang bagaimana pengelolaan masjid berbasis maqasidus syariah. Salah satunya adalah apa? Bahwa masjid ya ketika dia itu dikelola, wah ini teorinya nih. Ini kos ngajaran ya anak meringojai gitu ya. Padahal tapi ini apa zikro saja, apa namanya? Mengingatkan saja. Mungkin kita agak lupa dan sebagainya. Jadi salah satu dari manajemen masjid itu adalah masjid itu bisa memberdayakan jamaahnya, orang-orang di sekitarnya. Misalnya Masjid Darul Hijrah ini dia ada di Kampung Pasarean. Berarti manajemen DKM atau DKM masjid itu dia harus punya data seluruh masyarakat di Kampung Pasarean.
Jumlahnya ada berapa kakak, yang pegawai negeri ada berapa, yang miskin ada berapa, yang janda ada berapa, yang kaya ada berapa, yang suka ke masjid ada berapa, yang mungkin dia peras keringat itu ada berapa, yang mungkin gak pernah ke masjid, atau mungkin yang mohon maaf, ahlu maksiat, yang suka maksiat ada berapa, didata. Setelah didata, baru kita petakan, oh tahu nih orang ini mungkin apa, dia banyak maksiat. Oh, berarti jangan dijauhi. Justru orang yang ini nih, ya orang yang apa, yang ahlu maksiat ini harus dikasih nih. Ya kasih bantuan, kasih hadiah, ya mungkin dikunjungi. Wah, ini orang rajin ke masjid. Wah, ini harus dikasih reward juga nih. Ya, harus dikasih apa? Harus dikasih apa? Semacam sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Rasul As-Shadiqul Masduq, ya, beliau bersabda, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, karena itu adalah apa? Sebab dari munculnya kecintaan, munculnya rasa kasih sayang. Ya, mungkin ada, naudzubillah, jangan sampai ada yang antar jamaah itu tidak mengenal si fulan ini kemana ya. Biasa ke masjid subuh kok tidak ada, biasa sholat Jumat ada kok tidak ada. Nah, dari manajemen masjid itu diawali dari apa? Pemetaan. Jadi tahu, memetakan, oh orang yang kayanya sekian persen, orang yang miskinnya sekian persen, orang yang janda itu sekian orang, yang mungkin anak-anak yatim itu sekian. Setelah itu baru kita atur, ya, mana skala prioritasnya, zakatnya. Nah, itu ya. Termasuk juga nanti masjid, nanti salah satu Hibdun Nasl itu adalah ramah anak. Wah, ini kan ada anak-anak gitu ya, jadi harus ramah anak. Ya, kalau kita lihat kemarin ada video viral yang imam masjid di Turki ngajak anak-anak itu main-main gitu ya. Ya, pertama tentu setelah selesai ibadah sholat. Yang kedua juga mungkin ada tempat khusus. Jadi nanti mungkin akan ada TPA, ada TK, ada Raudatul Atfal. Ya berarti di sana nanti ada tempat main untuk anak. Agar apa? Anak-anak itu ke masjid. Walaupun cuma main doang, gak apa-apa. Ya ada ayunannya, ada mungkin yang main seperti TK-nya mungkin di sudut masjid sana gitu ya. Sehingga anak-anak terbiasa di masjid. Nah, nanti saya lagi lihat di sini itu apa, untuk ekonominya itu seperti apa nanti ya. Wah, berarti nanti kita bisa diskusikan ya. Nanti ada konsep dalam Islam itu namanya apa? Takaful. Bukan merek asuransi, tapi takaful itu adalah apa? Ta'awun. Ya kan? Dikatakan ada wasta'inu bisabri wassalah, kemudian juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, keropak masjid, ya kemudian ada pelelek, kemudian itu bagaimana dipertanggungjawabkan, kemudian dimanfaatkan. Di sini udah biasa gitu ya. Jadi cara ngajar deui gitu ya. Tapi minimal nanti ada laporan keuangannya, kemudian juga nanti ada yang lebih mampu. Kan masjid ini kan dari keringatnya warga di kampung pasarnya lebih berkah daripada mungkin bantuan dari luar negeri. Gitu ya, jarang jamaahnya, mendingannya yang saya lebih senang mungkin lebih mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ini menurut saya lebih berkah dan lebih ada rasa memiliki. Ya, nah nanti kita bicara itu. Baik, zakat. Nah, syariatnya sudah jelas, saya yakin semuanya sudah paham sekali. Ini saya ambil dari banyak madhab, ada 5 madhab, saya ambil satu saja dari Imam Syafi'i, atau dari kalangan Syafi'iyah. Beliau menyatakan bahwasanya az-zakat itu adalah ismun lima yukhriju mimmalin au badanin ala wajhin makhsusin. Wah, ini biasanya sering banget nih. Ya di pesantren-pesantren salafiyah, matannya itu harus hafal. Ya kemudian juga sampai kepada syarahnya, penjelasannya itu harus hafal, bagus sekali. Ya, tinggal ditambah dengan bagaimana kontekstualisasinya. Ya bagaimana berarti
Zakat yang kontemporer apa? Oh, yang tahu kita zahab, emas, perak. Bukannya perak itu udah jarang, emas masih banyak, alhamdulillah. Ya, oh berarti menjadi uang. Uangnya berapa nih? Oh, udah tahu juga, 85 gram emas. Dulu 85 gram emas itu cuman paling sekitar 40-45 juta. Sekarang emas itu sudah naik menjadi sekitar 900 ribuan. Berarti nisab dari zakat itu adalah lebih kurang antara 80 sampai 85 juta. Dan sudah haul. Nah, kalau sudah haul berarti dia sudah 1 tahun. Terus gimana kalau belum 1 tahun nanti? 1 tahunnya nanti Pak Ustadz di bulan Dzulhijjah. Oh, mazhab mengatakan boleh diawalkan, ya, membayarnya, bahkan boleh dicicil juga, ya, boleh dicicil bayar setiap bulan. Yang biasa nanti kalau pegawai negeri itu biasanya ada zakat profesi. Ya, zakat yang diambil dari gajinya langsung dipotong, dipotong. Nah, kata mah cara inak gitu nya, iuran rada-rada maksa gitu ya, iuran paksa jadi kudu dipotong langsung gitu. Nah, oke, baik, kita lanjutkan. Jadi bicara tentang zakat, dasar hukumnya saya yakin semua sudah paham, sudah tahu tentang tadi. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin. Ya, kemudian juga khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kemudian juga innamas shadaqatu lil fuqara al masakin. Ya, wa tuqimuna shalah wa tu'tiyaz zakat. Banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan memang zakat itu adalah wajib fardu ain ala kulli muslim. Ya, bisyurut tentu saja. Tadi ada maksus zakat mal, ya ada apa? Ada syaratnya. Di antara tadi harus apa? Minimal 85 juta atau 80 juta. Terus kalau kurang bagaimana Pak Ustadz? Ya misalnya ada kemarin yang nanya nih, ada ASN, ada pegawai negeri yang nanya, Pak, sebenarnya kalau dihitung-hitung gaji saya itu belum sampai nisab. Ya, tapi saya udah dipotong. Ya udahlah, bismillah aja, niatkan aja sedekah gitu ya. Insya Allah berkah, kudu sing ikhlas gitu ya. Ulang kepaksa gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bermanfaat, setiap bulan dapat sedekahnya. Kenapa? Karena sedekah itu juga yang paling utama tadi kita sudah sering dengar riwayatnya. Dikatakan apa? Idza matal insan, idza mata ibnu adam, in qata lahu apa? Amaluhu illa fi salasatin. Shadaqatul jariyah. Ternyata kita ada sedikit salah paham nih. Ya, agak sedikit salah pemahaman. Sedekah jariyah itu biasanya dikenceng di pinggir-pinggir jalan ditulis sedekah jariyah. Padahal itu adalah sedekah. Kalau yang namanya sedekahul jariyah, ba'dul mufassirin yaqul anna makna sedekahul jariyah fi hadhihi riwayah al-waqf. Jadi sebenarnya riwayat tentang sedekah jariyah itu sebenarnya adalah wakaf. Nah, ini justru tren sekarang yang paling banyak sebenarnya wakaf. Wakaf nukud. Wakaf cash wakaf. Nah, saya yakin di sini nanti berarti apa? Dari mulai tadi pemberdayaan zakat. Kalau zakat fitrah dalam tanda petik itu tidak bisa diberdayakan karena akwal dari jumhur, pendapat dari jumhur ulama bahwasanya yang namanya zakat fitr itu adalah ta'mul masakin. Memberikan makan kepada fakir miskin agar mereka itu apa? Bahagia ketika hari raya tiba. Ya pemberdayaannya ya ngasih makanan, ya ngasih kebutuhan untuk lebaran. Kalau mau yang lebih luas adalah apa? Ya zakat mal. Ya nanti ini menggunakan apa? New interpretation, apa? Dengan menggunakan apa? Tafsir kontemporer. Ya, maka apa? Zakat dari mal yaitu bisa untuk apa? Untuk misalnya modal kerja, ya untuk juga modal apa? Warung bergilir. Walaupun sebenarnya faktanya, ya saya banyak riset di Basnas,
kota dan Kabupaten Bogor, di tempat lain juga, ya memang agak sulit ya. Sehingga saya akan mengatakan cenderung ya zakat itu produktifnya itu adalah apa? Ketika dikelola betul-betul kepada apa? Orang yang membutuhkan, fakir, miskin, ghorimin, ibnu sabil, kemudian juga nanti ada ghorimin, ada lagi apa? Mu'allafatu qulubuhum wa firriqab, 8 asnaf itu. Nah, ternyata apa? Bukan sesuatu yang baru sebenarnya kalau ada fisabilillah atau ibnu sabil. Ibnu sabil, ibu dan bapak sekalian, itu adalah apa? Orang yang dalam perjalanan kemudian apa? Perbekalannya itu habis. Kalau kita belajar peradaban Islam, kita menemukan satu istilah namanya itu karavanserai. Karavanserai itu adalah apa? Satu bangunan yang biasanya ada di perempatan jalan, di tempat-tempat strategis yang dibangun dari apa? Uang sedekah, uang zakat. Kemudian ibnu sabil, orang musafir dalam perjalanan yang dia kehabisan itu akan bisa menginap di situ, makan di situ, minum di situ selama hakut duyuf 3 hari. Jadi kalau kita lihat sekarang seharusnya di samping kalau di Bogor ini, di samping Tugu Kujang itu ada karavanserai, ada satu hotel mewah yang dibangun dari uang zakat, infak, sedekah. Semua orang yang dalam perjalanan kehabisan bisa masuk ke situ gratis 3 hari tidak bayar. Karavanserai, rahmat Islam. Nah, berarti saya usulkan mungkin kalau di Senatin masjidnya ini sangat luar biasa sekali. Ada 1 atau 2 kamar yang disediakan. Entah itu mungkin bisa jadi seperti di Jogokarian berbayar. Kalau memang dia mungkin, wah saya pengen menginap tapi suasananya pengen suasana religi. Ya sudah bikin saja mungkin di sebelah depan sana gitu ya, di lantai 2 atau apa untuk menginap tamu. Nah, ini penting bisa berbayar atau bisa juga memang tadi ibnu sabil yang memerlukan. Walaupun ini perlu juga dibangun apa? Mindset masyarakat kita. Kita mungkin nggak membayangkan di Basnas Kota Bogor, di Basnas Kabupaten Bogor, ternyata setiap hari, Pak Ustadz, Dr. Agus, Ustadz Ara ini pahami banget gitu. Tiap hari itu di Basnas Kota Bogor terutama karena dekat terminal, dekat Masjid Raya, memang di bawahnya sekarang di sebelahnya. Itu setiap hari ada saja yang minta kehabisan ongkos ya dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Pelabuhan Ratu, minta uang di situ. Ternyata pas diteliti, ternyata itu jaringan. Oh kesana dikasih, nanti kesana dikasih lagi. Ya buat tiap hari itu ada terus. Wah ini ibnu sabil kebangetan ini Pak. Ini bukan ibnu sabil gitu ya. Nah ini juga nanti jadi saya bayangkan tadi kalau Bapak Pembina itu mengatakan beliau menyatakan bahwa Darul Hijrah itu akan menjadi Islamic Center. Saya yakin itu ada 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Nah saya di level yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin, saya yakin Darul Hijrah ini akan menjadi satu Islamic Center ya yang apa? Bukan hanya ibadah mahdhah, tetapi betul-betul memberikan apa? Manfaat. Ya, tidak lagi menunggu apa? Menunggu keropak itu penuh. Tidak perlu menunggu kenceleng itu isi. Bahkan kesadaran sendiri akan memberikan. Yang saya bayangkan karena orang ekonomi dan bisnis gitu ya. Jadi di sana itu nanti ada kantin. Ya, kantinnya itu bukan ini di pinggir jalan juga. Kantin entah itu disewakan pakai akad ijaro atau pakai mudoroba atau mungkin pakai semacam nanti ada koperasi syariahnya. Bermanfaat untuk siapa? Jamaahnya dulu. Jangan sampai jamaah yang sekarang ini misalnya mau lebaran, ada yang gak punya sarung. Ya ada yang mungkin ibu-ibu itu mukenanya apa? Tidak ada
Atau mungkin ke masjid sini cari mukenanya, mungkin orangnya bersih, mukenanya kok kurang bersih. Mau mungkin ke masjid, upamanya badannya tepan, istilahnya teh pakai samping ada kumaha gitu tanya. Jadi disediakan sarungnya itu wangi, sarungnya itu bersih. Nah, ini bagian dari apa? Hifdzuddin. Belum lagi kalau tadi masjid dari sisi ekonominya itu mampu untuk apa? Memberdayakan, bukan memperdayakan. Nah ini ya, ini saya lihat tadi sangat luas sekali. Saya ke depan itu entah masjidnya nanti mungkin di bagian atasnya nanti lihat apa rancangannya, di bawah itu menjadi pusat ekonomi, bisnis, kemudian juga apa pendidikan tentu saja saya yakin. Gitu ya, saya yakin dan bisa mengalahkan nanti banyak sumber daya manusianya, bahkan justru berangkat dari masjid. Nabi SAW semua politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dari masjid. Ya, nah ini, tapi mungkin ada sedikit, ini jangan ngomongin politik di masjid. Ya, kalau saya juga nggak suka, kalau politik praktis saya nggak suka. Ya, tapi kalau siasah syariah mengajarkan kepada umat siasah yang syar'i, yaitu boleh. Ya, jangan ke praktis, jangan ke partai ya. Saya juga termasuk orang yang nggak suka dengan apa, dengan yang praktis-praktis seperti itu. Ya, lebih gimana nih agar mereka juga paham, jangan sampai ya memilih ya memilih pemimpin ya kemudian nanti menyesal 5 tahun, 4 tahun ya. Nah, gitu jangan sampai terjatuh ke dalam lubang 2 kali, atau 3 kali, atau 5 kali. Hari lelaki mah biasa weda. Kumaha aja, kena istilah Anda ya. Baik, masih banyak kemudian. Oke, dasar hukum hadis tadi sudah disebutkan banyak sekali. Rukun dan syarat juga ini biasanya dalam fikih itu ada sedikit ikhtilaf. Ya tadi juga ada yang nanya ke saya, Pak, gimana kalau zakat online? Zakat baik fitrah ataupun mal, padahal di sini ada sebenarnya jumhur al-a'immah, jumhur ulama itu menyatakan bahwasanya zakat fitr dengan uang itu tidak sah. Ya tapi wayahna da kumaha tuh hese gitunya. Mak arek mangan ieu arek dahar make beas gitunya. Mau makan pakai beras susah udahlah pakai klik tinggal selesai. Nah, itu masalah nanti boleh diskusi kali ya tentang. Tapi ada yang nanya tadi itu gimana Pak? Saya mau zakat fitr, zakat fitrah, kemudian tinggal klik. Sah nggak Pak? Nggak ada kabulnya. Padahal tadi di surat At-Taubah ayat ke-103 itu sudah jelas dikatakan apa? Fasolli alaihim. Berdoalah kepada orang yang apa? Yang memberikan zakat kepada amil. Oh, udah biasa itu ya. Kenapa? Inna sholataka sakana lahum. Karena doa dari amil atau dari mustahik kepada muzaki, ya itu akan apa? Sakana lahum, memberikan sakinah, memberikan ketenangan, kenyamanan. Nah, ibu dan bapak sekalian ya, kalau namanya ruku dan syarat saya yakin semua sudah pernah belajar. Ada muzakinya, ada syurut dari almalnya, termasuk juga apa? Yang kontemporer. Ya, punya tabungan, punya deposito, punya misalnya sukuk, punya saham, bayar zakat nggak? Ya, bayar, karena itu adalah apa? Kullu syai'in lahu qimatin. Segala sesuatu yang apa? Memiliki nilai. Itu adalah al-mal atau al-mal az-zakawiyah. Ya, harta yang dizakatkan. Nah, ada zahab, ada fiddah, ada zuru, wasamar, al-kasab, tijarah, kemudian al-kharaj, kemudian juga ma'dan, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Termasuk yang kontemporer, sekarang kalau mamanya punya peternakan ayam misalnya, ya ayamnya ternyata ada 2.000 atau 3.000 atau 5.000 ayam, wajib bayar zakat tidak? Oh, ada yang mengatakan berarti zakatnya pakai zakat tijarah, perdagangan. Ada yang mengatakan oh enggak, kalau kita merujuk pada fatwa daripada MUI itu mengatakan itu adalah zakat dari unggas-unggasan yang masuk ke dalam ternak, ya menggunakan analogi. Nah, gimana kalau dengan yang lainnya?
Ya banyak peternakan kan kalau yang itu ada domba, ya kalau itu kan yang umum yang biasa unta, kemudian sapi, kemudian kambing atau domba. Nah, bagaimana dengan peternakan yang lainnya? Nah, itu dalam kajian zakat kontemporer. Saya yakin semuanya sudah dipahami ya, ada perusahaan, ada tadi zakat profesi, ada sampai ke hasil laut dalam bukunya fikih zakatnya Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bagaimana objek-objek baru dalam dalam zakat, termasuk sebuah perusahaan dalam fikih kontemporer itu disebut dengan syakhsiyah iktibariyah. Ya, jadi perusahaan lembaga yang dianalogikan sama dengan dengan manusia, sehingga perusahaan juga harus bayar zakat juga. Nah, zakat fitr ukurannya 1 soknya, ya, kemudian juga 3 mudnya, kemudian juga siapa saja yang bayar, itu saya yakin sudah paham semuanya, termasuk asnafnya tadi adalah tu'matan lil masakin, itu untuk zakat fitr. Tapi kalau untuk zakat mal itu secara lebih luas lagi kepada 8 asnaf dengan pengembangan dari pemikiran yang semakin luas. Ya, misalnya mu'alaf. Ternyata di zaman Nabi SAW mu'alaf itu dikasih zakat, tapi di masanya Umar bin Khattab ternyata mu'alaf itu tidak dikasih zakat. Nah, mu'alaf kenapa? Kan sudah kaya. Nah, sekarang kalau mu'alafnya misalnya ada jenderal atau mungkin ada pengusaha, mu'alaf apakah harus dikasihkan zakat? Ya, mereka berhak, tapi bukan skala prioritas. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jamaah Masjid Darul Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu menunaikan zakat insya Allah juga sering sekali kita dengar dari guru-guru kita. Kemudian juga zakat fitr dengan uang tadi sudah disebutkan gitu ya, hanya pendapatnya dari Hanafi yang membolehkan, tapi kemudian juga digunakan juga oleh Majelis Ulama Indonesia untuk lebih memudahkan. Ini adalah bagian dari ikhtilaf fil fiqh, ya. Jadi harus kita pahami fiqh itu apa? Fiqh itu adalah tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Ilmunya sendiri adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Sehingga terkait dengan fikih ini adalah masalah-masalah yang sifatnya sangat dinamis. Kita tidak terjebak ke dalam perbedaan fikih ini. Kita lebih kepada bagaimana inti usul dari bagian-bagian syariat Islam, termasuk yang paling penting adalah tidak membayar zakat. Kalau kita belajar sejarah, nah kebetulan saya itu suka sejarah. Ya, dulu waktu S3, waktu alhamdulillah tahadus bin nikmah, kebetulan saya itu suka budaya, saya suka sejarah. Ya, penelitian saya itu di Baduy dengan di Kampung Naga dengan di Marunda Pulo, tapi dari aspek Islamnya. Kunaon eta meni Baduy teh dianggapna ngarana Baduy mah kudu di sunatan, amun teu disunat mah lain Baduy. Ieu teh sunat teh tradisina saha? Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad SAW atau Nabi tradisina saha Baduy. Oh, Baduy mah nabina memang lain Nabi Muhammad SAW. Ari Nabi Muhammad SAW eta mah nabi kangge urang Arab sanes urang Baduy. Ari urang Baduy mah nabina mah Nabi Adam cenah. Gitu penelitian teh. Sareng jadi di Kampung Naga kayak gitu sami di Garut teh perbatasan gelebetna mah ka Tasikmalaya nya. Garut sareng Tasikmalaya. Ari umroh mah kangge orang anu umroh sareng haji lah, kangge orang anu mampu nu seueur istilahna teh dosana. Ari urang mah teu kudu dah umroh sareng haji sadaya jadi bikin kayak orang Arab we, mendingan umroh ka ieu we ka makam saha teh arana teh sangat khilaf deh ka anu di Kampung Naga Eyang Singaparna. Yang Singaparna aditu teh jadi unggal sasi ngaranna namina teh sasi hajat sasi Syawal, mungkin haji, mungkin di bulan Dzulhijjah, terus di awal 2 saya sekali tak umroh, jadi terkena haji terkena umroh cenah gitu.
Eta hasil penelitian anak abdi teh. Dugi oge ka Kampung Duku, ka Ciklet, ka Garut Kidul ka ditu teh. Nepi ka ranca buaya gitu teh. Jadi cerita-cerita gitu teh. Jadi termasuk pamijahan pamijahan saur aya ajengan Ustaz Dr. Bukhari Muslim oge alhamdulillah hatur nuhun wilujeng sumping. Tadi gitu pamijahan ini luar biasa, Kampung Pasaran itu luar biasa gitu ya. Ayo generasi mudanya, kemudian juga ulama-ulamanya nulis misalnya, jadi saksi sejarah. Kalau saya abdi mah tahadus bini mah gitu nya. Jadi tadi dijelaskan bukan sesen mah gitu nya. Alhamdulillah dia mah aya sabar 300 gitu nya. Targetna mah 5 kali usia umur. Upami qadarullah usia genep 10-nya, genep 10 kali 5 berarti 300 buku. Tapi eta macana naon cenah teh? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dugi ka 500 judul, Imam Jalaluddin As-Suyuti oge 500 buku. Kangge naon? Eta teh wasiat, eta teh warisan. Ya, apa yang kita tinggalkan warisannya? Nah, berarti Darul Hijrah ini juga warisan dari DKM yang sekarang ke generasi berikutnya semakin banyak, semakin manfaat yang memberikan manfaat untuk Darul Hijrah ini. Itu Masya Allah, itu adalah sodakotul jariyah. Amal jari itu akan terus mengalir. Walaupun Islam masjid itu pondasinya sudah tidak ada, kadang itu akan meningkat, akan terus menerus. Ya, asal lagi punya. Nanti kita kasih untuk yang diskusi nih lebih banyak gitu ya. Ulah ngajaran dia mering ojai gitu ya. Jadi kudu orang biasa diskusi, sarang ngobrol kumaha pemberdayaan dari masjid. Jadi saya bayangkan itu dari sisi manajemen masjid. Ini masjidnya Masya Allah luar biasa sekali. Ini dibangun dari keringat dan darah gitu ya. Syuhada di Kampung Pasarean, kemudian juga syuhada yang masih hidup di sini, insya Allah itu nanti akan memberikan satu penerang di alam kubur sana. Nah, kita bisa diskusi gimana nih kira-kira Masjid Darul Hijrah. Sudah ada pesantrennya Masya Allah, sudah di pinggir jalan. Bagaimana manfaat ekonominya? Kami dari Sahid di sini sudah ada Bapak Rektor kita nih, Pak Ustadz Dr. Bukhari Muslim. Kita sangat sinergi, kita pengen justru malah bareng-bareng masjid semuanya. Ayo, yang perlu misalnya pelatihan laporan keuangan masjid. Kita bisa ada banyak teman-teman dari KNEKS, di sana ada Pak Kiai Ma'ruf gitu ya, untuk memberikan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan masjid. Ya, kemudian nanti bagaimana pelatihan untuk pemberdayaan masyarakatnya, ekonominya, sampai mengatur warisannya dan sebagainya. Insya Allah kita sangat membantu karena di kampus di Sahid itu bukan hanya mengajar, kita ada program namanya pemberdayaan. Nah, jadi ari dosen ayeuna teh pemirsa Ustaz Roywa entengan ngajar hungkul nya kudu aya risetna, kudu aya deui nonton pengabdianana. Tadi saya ngomong dengan Ustaz Sesep, jadi pengabdian kumaha ta dosen teh ngan ulah di kelas hungkul, ngan ulah teori hungkul kudu saur Ustaz Bukhari mah turba, kudu turun ke bawah. Dan turun ulang hungkul ya gitunya. Jadi harga naik masyarakat udah turun ke bawah. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi SAW ya, khulafaur rasyidin, a'immatul madzahib, dan juga ulama-ulama kita. Masjid itu menjadi menjadi pusat sumber intelektual, ekonomi, sosial, budaya. Ya, kalau kita belajar dari Turki misalnya, dari pengelolaan wakafnya, ya di masjid itu, di pojok masjid itu ada satu lubang kalau di Turki biasanya. Kalau di sana ada satu kotak, yang kotak itu tidak dikunci. Orang yang mau sedekah taruh di situ, tidak dikunci. Orang yang mau ngambil, ambil di situ. Ada di dia kumahanya, apa dari dia mah, ada lembur batur beak gitu ya. Komo ya mesti dikembangkan sih, tetapnya dibongkar pakai linggis gitu ya. Ada di dia masalah untuk kampung Pasarean, kampung santri, alim ulama gitu, Masya Allah gitu ya. Nah, termasuk tadi mungkin kalau umpamanya uang mungkin susah, makanan
Nah, tahadus minimal kalau resan abdi oge dipercanten ngawulang di Singapura gitunya. Nah, di sana itu di lantai bawah ada 6 lantai, di bawahnya itu ada pantry, ada dapur, yang di dapur itu semua mahasiswa dosen naruh makanan di situ, ngambil makanan di situ. Nah, jadi nanti mungkin di pojok sana ada lemari atau ada apa, ada kopinya, ada apanya, semua boleh sodako, semua boleh ngambil. Nah, kita lihat aja, pakainya CCTV. Siapa loba ya, nyokot loba usaha ya. Kakak tempo kayak ketinggali, kadele sekurang badui wah gitu ya. Nah, jadi makanan ya minimal minuman lah, aqua gitu ya, atau kopi. Mungkin nanti lama-lama di sini banyak Gojek, banyak Grab yang mampir ke sini, ya ada minumnya, ada kopinya, pahala. Gitu ya. Ini masjid benar-benar kalau katanya di Cianjur juga gitu ya. Kemudian juga banyak tempat sekarang alhamdulillah. Jadi masjid itu betul-betul bukan hanya untuk ibadahnya. Ini ibadah di sini, di sana lebih luas lagi, banyak lagi untuk manfaatnya untuk masyarakat. Nah, insya Allah Darul Hijrah ini betul-betul akan menjadi Darul Hijrah wal Aman. Ya, jadi negeri hijrah, tempat hijrah kita di sini. Ya, saya yakin akan jadi mercusuar dari Islamic Center yang bermanfaat fit dunya wal akhirah. Terakhir, karena masjid itu selalu mengumandangkan hayya alal falah, ya kan? 5 kali. Ya minimal 5 kali. 5 kali ya. Ayo lebih itu ayonya. 5 kali hayya alal falah. Tapi kita tidak bisa menginterpretasikan hayya alal falah, ayo kita menuju kepada falah, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ada reka masjid hese malerian sendalna, sarungna, ya canding, yo hari kuduna kumaha da nyaman ya hari kudu di masjid mah. Lain masjid di dia, kamu masjid di luar kan ya. Lain di dia gitu ya. Nah, jadi falah, kesejahteraan itu adalah kesejahteraan rohani dan juga jasmani. Ya, gak bisa sholat dalam keadaan lapar, berjamaah, istrinya di rumah kekurangan, ya, berjamaah itikaf tapi anak-anaknya di rumah kekurangan, kehausan, kelaparan, gak bisa. Ya, nah masjid ya itu akan menjadi fungsi betul-betul menjadi center of excellence, center of knowledge, center of science, ya, center of economic and business. Nah, wallahu alam bisawab. In wajadtum khata'an wa huwa minni wa minasyaitan, in wajadtum sawaban wa huwa minallahi azza wa jalla. Wallahu alam bisawab. Kita boleh diskusi, kita bisa ada nanya gitu ya, kan Cecep ya. Silakan. Terima kasih atas kajian yang luar biasa dan sangat menarik. Saking menariknya sampai-sampai saya belum sempat bikin kesimpulan. Menariknya ya. Karena masih banyak pertanyaan, masih menarik. Jadi bagaimana bisa mengambil kesimpulan? Selesai. Ayar kemana nak kalau mau kan ningali di YouTube-nya. Nah, untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab.